Hai everyone. Apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian. Kenalin, aku Fahmi Prawisti, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di podcast aku yang nantinya kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai banyak hal yang pastinya akan ngasih insight baru buat kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yang berjudul Temu, Kenali, Cara Belajarmu. Gaya belajar merupakan cara tercepat dan terbaik yang dimiliki individu dalam menerima, menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterimanya. Gaya belajar mempunyai peran penting dalam pendidikan, terutama dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Setiap siswa merupakan pembelajar yang unik, antara siswa satu dengan yang lainnya ini memiliki kepribadian, intelijensi, jasmani, sosial, dan emosi yang berbeda-beda pula. Ada yang lambat dan ada yang cepat dalam menangkap sebuah informasi. Ada yang sesuai dengan gaya belajar tertentu dan ada yang tidak sesuai dengan gaya belajar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa setiap siswa mempunyai kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda. Secara umum, gaya belajar dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Nah, berikut aku mau jelasin macam-macam dari gaya belajar tersebut. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, dan memandang sesuatu. Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan. Bagi orang yang memiliki gaya ini, mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau stimulasi rancangan belajar. Ciri individu yang memiliki gaya belajar visual adalah lebih mudah memahami sesuatu dari apa yang ia lihat dibandingkan apa yang ia dengar. Memiliki catatan yang rinci, rapi, dan teratur. Lebih suka membaca daripada dibacakan, cenderung duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas materi yang disampaikan, tertarik dengan metode belajar demonstrasi daripada video, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian mengingat dengan asosiasi visual. Gaya belajar yang selanjutnya yaitu gaya belajar auditorial atau auditorial learner adalah gaya belajar yang cenderung menerima informasi paling baik dan efektif dengan menggunakan indera pendengaran atau audio. Individu yang memiliki gaya belajar auditori memiliki ciri sebagai berikut, merupakan pembicara yang fasih, berbicara dalam irama yang terpola, menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan yang di buku ketika membaca, mudah mengingat lagu atau sebuah cerita, suka menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar, dan mudah terganggu dengan kebisingan. Tipe gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya adalah gaya belajar dengan mengutamakan indera perasa dan gerak-gerakan fisik. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba, atau mengambil sebuah tindakan. Ciri individu yang memiliki gaya belajar kinestetik adalah selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, menggerakkan anggota tubuh tertentu ketika belajar seperti mengetuk-ketukkan jari atau menggoyang-goyangkan kaki, menghafal dengan cara berjalan, banyak menggunakan isyarat tubuh, senang belajar melalui praktik, menyukai kegiatan yang membuatnya terus bergerak seperti olahraga dan menari, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Nah, sebenarnya ada berbagai cara untuk mengenali gaya belajar individu ketika di sekolah nih teman-teman, yang bisa dilakukan langsung oleh bapak dan ibu guru, yaitu dengan pengamatan langsung, observasi secara mendetail, atau dengan memberikan angkat kepada siswa. Yang pertama, menggunakan metode ceramah. Guru dapat memperhatikan siswa nih yang mendengarkan dengan tekun. Siswa yang antusias atau kuat dalam mendengarkan ini merupakan gaya pembelajar auditorial. Yang kedua, dengan memutarkan film atau menggunakan video, menunjukkan gambar atau poster, menunjukkan grafik, diagram, dan sejenisnya. Dengan ini, guru dapat melihat siswa yang mempunyai kecenderungan belajar secara visual. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dengan menggunakan praktik atau simulasi. Siswa dengan gaya belajar kinestetik akan sangat antusias dalam kegiatan pembelajaran yang seperti ini. Selain itu, guru juga dapat memberikan tugas yang memungkinkan siswa dapat memilih cara mengerjakannya sesuai dengan gaya belajar mereka.
Dengan metode-metode ini, guru dapat menyimpulkan apa dan bagaimana gaya belajar setiap siswa. Nah, berdasarkan pemaparan topik di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar merupakan cara seseorang dalam menerima dan mengolah informasi yang diterimanya. Gaya belajar setiap individu berbeda dengan yang lainnya karena setiap individu memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda pula. Gaya belajar dikelompokkan menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, gimana nih teman-teman? Udah cukup jelas belum tentang cara menentukan metode belajar yang tepat? Semoga kita semua dapat menentukan metode belajar yang sesuai ya. Oke teman-teman, segitu dulu podcast dari aku. I hope kita dapat ambil sesuatu yang bermanfaat dari obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Dadah!